Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita fokus ke bab 27 dari bukunya Keith J. Cunningham, The Road Less Stupid. Judulnya Permintaan Maaf. Sumber kita kali ini cukup unik ya. Isinya itu naskah permintaan maaf. Iya, naskah permintaan maaf dari pemimpin ke timnya. Betul. Dan bukan karena satu insiden spesifik gitu, tapi lebih ke kondisi umum yang ya dibiarkan terjadi, standar yang melunak gitu ya. Tepat. Standar yang dibiarkan melunak. Oke, misi kita kali ini kita coba bongkar ya. Kenapa sih KJC sampai menyarankan pendekatan yang bisa dibilang radikal ini? Apa tujuannya? Dan gimana ini bisa jadi semacam cermin lah ya buat kita semua tentang akuntabilitas kepemimpinan. Mungkin juga buat Anda di posisi pemimpin. Menarik. Oke deh, mari kita selami lebih dalam. Jadi konsep intinya ini lumayan menghentak ya. Pemimpin disuruh minta maaf karena menoleransi kinerja yang biasa-biasa aja. Iya, kinerja mediocre, terus kurangnya akuntabilitas. Dan mungkin ini yang menarik, memilih damai, kutip-kutip ya, damai di atas hasil. Ini kan bukan permintaan maaf yang biasa kita dengar ya. Justru itu intinya. KJC itu menyoroti momen penting ketika seorang pemimpin akhirnya sadar. Sadar kalau asumsi awalnya itu keliru. Misalnya asumsi kalau kasih jabatan, kasih kebebasan, nanti timnya otomatis hebat, berorientasi hasil. Ternyata ya nggak gitu. Oh, jadi asumsi itu salah besar ya? Salah besar. Tanpa ada kejelasan soal misi, nilai-nilai tim, standar kerjanya gimana, ukurannya apa, dan yang paling penting akuntabilitas. KJC mendefinisikan akuntabilitas itu sebagai kesediaan penuh ya untuk mengakui, mengatasi, terus belajar dari hasil. Nah, tanpa semua itu, potensi timnya mandek aja. KJC sampai ngasih analogi kayak berharap performa jet tempur F-16, tapi alat yang dikasih cuma sepeda roda 3. Kebayangkan gapnya? Jauh banget ya, sepeda roda 3 lawan F-16. Iya. Nah, situasi ini mungkin terasa familiar ya buat Anda. Kalau pernah lihat standar di tim mulai geser, atau fokus tim jadi kabur gitu. Dan yang menarik lagi, struktur permintaan maaf yang KJC usulkan ini spesifik banget. Iya, bukan basa-basi. Bukan cuma, maaf ya teman-teman, tapi ada pengakuan yang eksplisit gitu. Pengakuan peran si pemimpin dalam membiarkan budaya kerja yang kurang greget itu berkembang. Betul. Dia mengakui udah salah prioritas. Mungkin lebih mentingin harmoni yang semu daripada pencapaian target yang jelas. Lalu diikuti komitmen perubahan yang, wah ini jelas banget, peta jalannya kelihatan. Nah, itu dia. Nggak cuma ngaku salah, tapi langsung nunjukin, ini rencana kita ke depan. KJC menekankan perlunya kejelasan total. Visi, misi, kondisi kita sekarang gimana secara jujur, targetnya apa, hambatannya apa aja. Udah jelas semua. Baru kita bicara strategi. Strategi, terus alokasi sumber dayanya gimana? Iya, gimana ngukur hasilnya, dan gimana nanti akuntabilitasnya ditegakkan. Ini kayak ngerancang ulang sistem operasi tim lah. Benar-benar diriset ya. Nah, pondasi budaya baru ini kan diperkuat sama yang KJC sebut 3 aturan main. Ini gimana nih cara kerjanya? Ini jadi kayak konstitusi baru tim gitu ya. Standar perilaku yang nggak bisa ditawar. Yang pertama, lakukan hal yang benar. Lakukan hal yang benar, maksudnya? Ini intinya soal tanggung jawab penuh. Ada akronimnya LOCT. Look, Own, Solve, Do. Lihat masalahnya, akui itu bagian tanggung jawabmu, cari solusinya, kerjakan. Udah, nggak ada lagi saling tunjuk. Oke, LOCT ya, nggak ada lempar batu sembunyi tangan lagi. Terus yang kedua? Kedua, lakukan yang terbaik. Ini nuntut proaktivitas. Jadi, cari solusi, bukan cari alasan. Kalau nggak bisa, ya minta coaching, jangan diam aja. Dan yang penting, menolak hasil yang cukup baik. Harus mau terus belajar, terus berkembang. Mentalitasnya harus tumbuh. Oke, jadi nggak gampang puas ya, harus selalu mau lebih baik. Nah, yang ketiga ini melengkapi banget kayaknya. Ya, yang ketiga, tunjukkan kepedulian pada orang lain. Artinya, ya saling respect, saling menghargai, saling dukung sebagai satu tim. Ini menarik sih, jadi KJC nggak cuma fokus kejar target, performa mesin gitu ya, tapi aspek manusianya juga dijaga banget. Tepat sekali, tujuannya kan bukan bikin robot produktif, tapi tim yang kinerjanya tinggi, tapi juga ya manusiawi, saling peduli. Target tinggi tapi tetap suportif. Keren. Nah, terus ada momen kunci dari permintaan maaf ini.
Di bagian akhir, pemimpinnya nanya langsung ke tim. Oh ya? Nanya apa? Pertanyaannya gini, apakah Anda mau jadi bagian dari upaya saya menciptakan tim ini? Wah, Ini bukan perintah kan? Tapi undangan. Undangan untuk komitmen bareng-bareng membangun ulang. Ini manuver psikologis yang kuat banget menurut saya untuk kalibrasi ulang ekspektasi secara fundamental. oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, buat Anda yang dengerin, bab 27 ini nunjukin contoh kepemimpinan yang berani banget ya, berani ambil tanggung jawab penuh atas kondisi tim, bahkan kondisi yang nggak ideal. Bukan nyalahin anak buah. Betul. Justru mulainya dari introspeksi pemimpinnya sendiri. Dan ini bukan cuma soal memperbaiki masa lalu loh ya. Ini lebih kayak strategi proaktif untuk transformasi budaya. Transformasi budaya ya. Iya. KJC nunjukin gimana caranya menetapkan ekspektasi baru yang tinggi, terus memimpin perubahan itu secara langsung. Meskipun mungkin prosesnya ya nggak nyaman buat si pemimpin sendiri. Pasti nggak nyaman sih mengakui kekurangan gitu ya. Banget. Tapi ini pergeseran penting. Dari sekedar menoleransi yang biasa-biasa aja, menjadi menuntut keunggulan. Dan perubahan itu harus dimulai dari pengakuan dan tanggung jawab di puncak. Ini benar-benar membalik logika permintaan maaf pada umumnya kan? Iya, iya. Jadi ini langkah strategis banget ya. Fokusnya ke kejelasan arah, aturan main yang tegas, dan akuntabilitas tanpa kompromi. Semuanya dipicu oleh kerentanan dan tanggung jawab pemimpin itu sendiri. Betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa Anda renungkan. KJC kan memposisikan permintaan maaf ini sebagai titik awal, gerbang awal perubahan gitu. Pertanyaan pentingnya adalah, terus apa yang harus terjadi setelahnya? Iya juga ya. Follow up-nya gimana? Gimana caranya memastikan komitmen pada aturan main baru tadi itu nggak luntur? Nggak jadi sekedar seremoni atau memo yang dilupakan? Mekanisme konkret apa sih yang perlu dibangun supaya budaya baru ini benar-benar hidup, jadi napas operasional sehari-hari, dan bisa berkelanjutan? Pertanyaan bagus banget tuh buat direnungkan. Oke deh, terima kasih sudah menyimak sesi pendalaman kita tentang bab 27 dari The Road Less to Pip. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.